Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Fisika Teknik. Dan pada video kali ini ya kita akan belajar melanjutkan materi kemarin ya terkait thermal behavior. Nah, sekarang kita akan fokus pada perubahan fase ya. Jadi ini adalah fase ya. Kemudian ini adalah perubahan ya. Nah, jadi sedikit mengulang bahwasannya fase ya, fase yang umum kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada 3 ya, padat ya, atau bahasa Inggrisnya solid, kemudian ada padat, kemudian cair ya atau liquid, dan yang ketiga ada gas ya. Gas ya tetap gas gitu ya. Nah, suatu material itu bisa berubah dari padat ke cair, kemudian cair ke gas ya. Itu karena dia memperoleh ya kalau arahnya dari atas ke bawah ini ya. Itu dia mendapat atau gimana tulisannya ya? Ya mendapat kalor ya. Ya. Ini kalau dari padat kemudian ditambah kalor atau diberi panas dia akan cair, kemudian ketika dia dipanaskan lagi cair akan menjadi gas. Nah, kalau dibalik gitu ya, kehilangan kalor ya, maka gas akan menjadi cair ya, cair akan menjadi padat gitu ya. Nah, jadi contoh yang paling mudah untuk dipahami itu ya misalnya es gitu ya, es gitu ya. Nah, ini misalnya ada es gitu ya. Nah, es di sini dia bentuknya adalah padat ya. Nah, kemudian ketika diberi panas ya, diberi kalor, ya tentu dia akan berubah gitu ya menjadi cair ya, jadi air gitu ya. Nah, ini adalah cair ya, air di sini ya, water. Nah, kemudian kalau kita beri um, panas lagi ya, pada cair kemudian gas ya. Nah, ini gas gambarnya ya, ini misalnya adalah gas gitu ya, yang sudah terbang ke udara gitu ya. Nah, ini adalah dalam bentuk gas. Nah, berarti uap ya, uap air gitu ya. Nah, ini juga sama dengan diberi kalor gitu ya. Ya, ditambah kalor gitu ya. Ini juga ditambah kalor gitu ya. Nah, jadi intinya em, kalau kita bermain dengan kalor gitu ya pasti perubahan fase itu melekat gitu ya. Nah, ini es ini jadi dia padat, kemudian cair, kemudian jadi gas gitu ya. Oke. Nah, em, kemudian gitu ya, kalau misalnya kita bahas lebih detail gitu ya, bahas lebih detail gitu ya. Misalnya saya punya es gitu ya. Ini saya gambar lagi ya. Ada es balok gitu ya. Es balok dia padat ya. Nah, yang mana suhu dia adalah ya, temperatur esnya adalah 0 derajat Celcius ya. Kemudian kita beri panas ya, diberi kalor ya, atau ditambah kalor ya, tambah Q ya, maka dia akan berubah menjadi cair ya, menjadi air ya, atau cair ya. Nah, suhunya di sini adalah tetap 0 derajat Celcius gitu ya. Jadi
em, ketika suatu benda ya itu berubah fase dari satu fase ke fase lainnya, itu kalor yang diberikan itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu ya, tapi digunakan untuk merubah fase dari padat menuju cair gitu ya. Nah, nanti ketika air ini ya ingin kita rubah menjadi uap air gitu ya, maka kita perlu untuk meningkatkan suhunya dulu sampai ke temperatur atau suhu di mana air itu menguap ya. Nah, suhu 0 derajat ini adalah suhu di mana es mencair ya. Ya. Ini juga adalah suhu es mencair ya. Kalau kita memberikan panas dari balok menuju cair ya, dari padat menuju cair. Kalau misalnya dibalik ya, artinya kita mengambil kalor gitu ya. Maka ini disebut sebagai suhu air membeku ya. Jadi air membeku itu mulai pada suhu 0 derajat ya. Ini juga ya, air membeku. Ini tinggal arahnya aja ya. Kalau dari padat ke cair ya berarti mencair. Kalau dari cair ke padat ya berarti membeku gitu ya. Nah, kemudian kita berikan kita beri kalor lagi ya. Ya atau plus Q gitu ya. Maka ya tadi sudah kita bahas bahwasannya air menjadi uap air ya, yang mana fasenya adalah gas. Oh, belum, maaf ya. Ini masih salah ya, bukan seperti ini. Oke, ini kita hapus salah. Mohon maaf. Nah, ketika kita beri kalor ya, maka air tadi akan tetap masih air, gitu ya, masih air. Nah, fasenya masih cair, ya, tapi suhunya adalah sampai ke 100 derajat Celcius ya. Yang mana ini adalah suhu penguapan ya, atau bukan penguapan tapi titik didih air ya. Oh ya, perlu saya jelaskan bahwa semuanya ini adalah di kondisi normal ya. Artinya di tekanan 1 atmosfer ya. Di kondisi kita saat ini ya, kalau misalnya kita melakukan hal ini di Gunung Everest misalnya, ya, maka air itu mendidih tidak di 100 derajat ya, tapi di 20 derajat dia sudah mendidih gitu ya. Nah, ini adalah kondisi normal ya, tekanan 1 atmosfer. Nah, ketika kita beri kalor ya untuk menaikkan suhu, maka yang naik adalah suhunya, tapi fasenya tetap cair ya. Nah, tapi kalau kita beri kalor lagi gitu ya, kita beri kalor lagi ya. Nah, beri kalor lagi, maka dia akan menjadi gas ya. Nah, dia akan menjadi gas ya. Ini adalah uap air yang mana suhunya tetap 100 derajat Celcius. Nah, suhunya tetap 100 derajat Celcius ya. Tapi fasenya berubah ya, fasenya berubah gitu ya. Yang tadinya cair menjadi gas, tapi suhunya tetap. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya ada kalor yang digunakan untuk merubah fase dan ada kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu ya. Nah, ini adalah kalor yang digunakan untuk merubah fase. Lah kok tahu ini adalah kalor yang digunakan untuk merubah fase? Karena dari padat menuju cair. Nah, kalor ini ya, kalor ini. Nah, kalor untuk merubah fase ya, itu disebut sebagai kalor laten ya. Nah, ini adalah
prinsip atau konsep yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa kalor itu ada yang digunakan untuk merubah fase yang dinamakan sebagai kalor laten, dan ada kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu ya. Kalau kalor untuk menaikkan suhu dia tidak ada namanya, tapi khusus untuk kalor yang merubah fase itu disebut sebagai kalor laten ya. Nah, ini juga termasuk kalor laten ya. Nah, ini juga termasuk kalor laten. Nah, jadi ini adalah konsep daripada perubahan fase menggunakan kalor ya, yang dinamakan sebagai kalor laten. Nah, nanti setelah video ini ya, kita akan membahas jumlah kalor ya. Jadi kan kita harus tahu gitu ya, kira-kira kalau kita punya es ya, masanya sekian, kalau kita ingin mencairkan semuanya sampai utuh gitu ya, kira-kira butuh berapa kalor gitu ya. Nah, nanti akan ada rumusnya ya, yang akan kita jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sampai saat ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.